Assalamualaikum, halo guys, balik lagi ke my channel. Oke, di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman aku mengikuti proses dari mulai melamar pekerjaan di PT ISS sampai dengan mengikuti trainingnya. Oke, sebelum aku lanjut ke video kali ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa guys, minta supportnya dan juga klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku tentang informasi lainnya. Oke, kalau gitu langsung aja guys. Oke, jadi aku mau share pengalaman aku ya guys. Aku waktu itu pernah ngelamar di PT ISS Indonesia. Buat yang belum tahu PT ISS Indonesia itu apa, PT ISS Indonesia itu adalah salah satu perusahaan penyedia layanan jasa seperti cleaning service, security, resepsionis, catering, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa tahu lengkapnya nanti, cari aja di Google. Nah, aku tahu informasi pertama kalinya itu dari teman aku. Sebenarnya aku bener-bener nggak tahu PT ISS itu apa, karena waktu itu kita lagi nganggur, jadi teman aku ngajak ngelamar di situ guys. Jadi oke lah, aku ikut aja. Padahal aku juga nggak tahu ternyata di situ tuh basic kita disuruh jadi cleaning service guys. Padahal tuh aku basicnya kayak nggak ada kepikiran mau jadi cleaning service, tapi karena kayak aduh nyari kerja udah susah banget guys, ya udahlah coba aja, walaupun nggak yakin bisa atau enggaknya, coba aja dulu. Dan sampailah kita di tempat cabangnya, yaitu aku waktu itu di cabangnya di aneks Pasar Minggu. Terus kita drop CV. Setelah itu seminggu kemudian kita dipanggil guys, disuruh ke situ, diwawancarain juga, di interview. Kalau nggak salah nggak ada tes deh guys waktu itu aku. Setelah itu diwawancara dan disuruh lengkapin dokumen guys. Padahal pada saat itu kan kita kayak belum tahu ya lolos apa enggak, karena nantinya tuh ada kayak training. Dari training itu masih lolos apa enggaknya tuh belum tahu, tapi kita harus suruh melengkapi dulu guys dokumennya. Nah waktu itu tuh teman aku kendalanya tuh di BPJS guys. Dia BPJS-nya masih gabung di keluarganya, jadi katanya harus dipisah dulu gitu apa gimana, pokoknya dipisah mandiri sendiri dulu, baru habis itu bisa melanjutkan. Nah entah kenapa kayaknya teman aku nggak lanjut, dia sulit mungkin mengurusnya. Tapi aku pada saat itu ya, karena aku lihat kesempatan, ya ada kesempatan, karena aku lumayan udah nganggur lama, ya udahlah hajar aja. Pada saat itu aku langsung ngurus BPJS. Aku juga emang masih gabung kan, akhirnya aku ngurus BPJS. Setelah itu aku lolos tahap wawancara dan dokumen juga udah lolos. Setelah itu kita diminta buat mengikuti trainingnya itu namanya NCC guys. Trainingnya itu selama seminggu ya guys, seminggu. Dan pada saat training itu kalian menggunakan pakaian hitam putih, dan juga kalian dituntut buat groomingnya rapi ya guys. Rambutnya yang cowok nggak boleh gondrong, terus juga nggak boleh ada kumis. Terus kalau yang cewek harus rapi, harus wangi, terus pokoknya groomingnya tuh bagus. Dan juga harus dandan guys, harus dandan. Nah jangan lupa harus disiplin juga, nggak boleh telat, karena pada saat itu aku pernah telat dan aku pernah udah dapet teguran ya sekali. Padahal rumah aku deket guys, aku jadi malu. Oke, itu buat pelajaran ya guys, kita emang harus disiplin. Nah dalam seminggu itu apa sih yang kita pelajari dalam training? Dalam training itu kita mempelajari ya pertama tentang perusahaan dulu. Apa sih PT ISS itu, penyedia apa aja sih? Oke, kita diperkenalkan dulu tentang PT-nya, kemudian kita ditanya kerjaan cleaning service itu apa, kita dijelasin. Terus habis itu juga setelah itu ada training mengenai alat-alat yang kita gunakan untuk
bekerja nantinya sebagai cleaning service. Oke. Untuk alat-alat atau mesin itu ya guys, namanya tuh beda-beda guys. Kayak sapu aja itu kita nyebutnya sapu ya kalau di rumah. Bentuknya sama kayak sapu di rumah, tapi ya kita nyebutnya bukan sapu di situ, namanya kalau nggak salah apa ya, lupa lagi guys. Pokoknya ada namanya beda gitu guys. Namanya apa ya? Pokoknya ada lobby duster, terus kayak pelan gitu, namanya bukan pelan guys, namanya dem. Guys, lupa pokoknya. Terus sebutannya tuh beda sendiri guys, kayak terus kayak kalau misalkan kita ngelap gitu guys, itu namanya dusting. Ngelap pakai kain lap gitu. Oke. Aduh udah agak lupa. Sorry guys. Pokoknya itu sebutannya itu beda-beda guys, kayak misalkan sapu itu apa sebutannya gitu. Pelan juga beda, ember juga beda guys, ember. Oh, ember aku inget, double bucket. Terus kalau apa sih namanya? Aduh lupa guys, pokoknya itu lagi guys. Pokoknya kita suruh ngapalin nama-namanya, terus fungsinya apa aja, terus ya di situ pokoknya kita bener-bener dijelasin alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan buat membersihkan area sebagai cleaning service. Nah setelah itu kita nanti akan dites juga nih guys, tes hafalan mesin-mesin yang sudah diterangkan tadi. Nanti kita dapat buku-buku tentang alat-alat dan mesin-mesin. Di situ ada gambar, ada penjelasan juga kegunaannya untuk apa, dan juga namanya apa ya. Kita ada tes habis itu, nanti kita ada tes lisan juga, ada tes tertulis juga. Nah dari situ kalian nanti akan diseleksi apakah kita lolos apa enggak. Tapi sih rata-rata kalau kayak gitu sih lolos semua guys. Yang penting kita rajin aja, disiplin, nggak neko-neko terus. Selanjutnya itu ada tahapan lagi guys. Tahapannya itu medical check up. Nah medical check up sama tes urin narkoba ya guys. Kalau nggak salah temen aku waktu itu ada satu yang gak lolos guys. Jadi dia gara-gara dicek tes urinnya, nggak tahu deh, aku nggak tahu ya apa dia kebanyakan rokok apa gimana, pokoknya nggak lolos aja dah. Makanya aku saranin ke teman-teman pada saat mau medical check up, teman-teman kalau bisa tuh malamnya tidur yang cukup, jangan kecapean, banyak minum air putih, terus jangan konsumsi obat-obatan dulu ya kalau bisa. Terus makan yang cukup, kalau yang diet udah makan aja dulu, jangan mikirin diet karena takutnya darahnya kan kurang ya, dicek tensi darahnya rendah atau gimana, karena medical check up itu sangat mempengaruhi sekali guys buat kelolosan kita. Nah setelah kalian lolos di medical check up itu, tibalah saatnya pembagian guys. Pembagian area kerja. Nah kita itu yang lolos kan itu beda-beda domisili ya guys, ada yang rumahnya di Jakarta mana. Nah kita itu ditempatkan, kalau seandainya area daerah rumah tinggal kita misalkan Jakarta Selatan, dan di area tersebut memang ada perusahaan yang memakai ISS yang sedang membutuhkan tenaga kerja atau manpower disebutnya, itu kalian bisa jadi ditempatkan sesuai domisili guys. Tapi kalau seandainya pada saat kalian sudah lolos itu memang adanya areanya agak jauh, ya mau nggak mau kalian harus terima, karena ya udah konsekuensi guys ya. Jadi kita nggak bisa kerja perusahaan yang nyesuaiin kita, tapi kita yang nyesuaiin ke perusahaan. Tapi kalau waktu itu aku sih masih boleh milih gitu ya guys. Jadi kan aku waktu itu ditaruh di rumah sakit ya guys, rumah sakit daerah Tebet, dan di situ tuh peraturannya nggak boleh pakai jilbab guys. Dan terus aku kaget, karena kan aku nggak dikasih tahu apa-apa sama dari pihak itunya aneks. Terus aku udah dikasih surat pengantar tuh kalau aku ditempatin di rumah sakit tersebut sama teman aku tuh 2 orang, dan yang lainnya sudah dapat area juga, beda-beda tempat di perusahaan mana. Nah kebetulan di tempat rumah sakit itu aku ada teman aku 1 orang yang dari barengan juga training ini.
Pada saat aku sampai di sana guys, ternyata nggak boleh pakai hijab. Akhirnya aku ngomong dulu kan ke atasan, Bu maaf ini emang tidak boleh pakai hijab. Oh ya maaf, peraturan di sini nggak boleh pakai hijab. Pada saat bekerja dilepas, nanti kamu kalau pulang pakai aja lagi. Terus aku mikir ya guys, dari situ aku kayak mikir lagi, aduh gimana nih, gimana, kayak berat gitu kalau mau lepas hijab. Akhirnya aku putusin buat balik lagi ke aneks guys. Aku minta maaf di situ. Oh yaudah deh Bu, maaf ya Bu, kalau gitu saya izin pergi ya. Maksudnya pokoknya intinya aku izin, aku minta maaf karena aku nggak bisa di situ. Akhirnya aku balik lagi ke aneks. Aku jelasin, Pak, ternyata di situ nggak boleh pakai hijab. Oke, di situ untungnya ya guys, orang HRD-nya tuh ngertiin banget. Kata dia, Oke, ya udah kalau begitu kamu tunggu dulu deh, tunggu informasi. Akhirnya aku suruh pulang dulu ke rumah guys, sama teman aku itu. Suruh nunggu nanti kalau ada area yang kosong deket-deket situ, nanti aku bakal bakal dihubungi. Dan bener guys, ternyata 1 hari kemudian udah ada area, dan itu deket banget guys di tempat aku. Dan akhirnya aku dapet guys area itu, area kantor. Oke guys, sekian.